Ini adalah video lanjutan ya dari yang sebelumnya membahas public transport di Sydney. Nah, di sini saya akan membagikan informasi gimana caranya kalau studi kasus kamu dari bandara menuju ke suburbs yang ada di sekitarnya atau ke CBD. Perkenalkan, nama saya Nura yang akan membagikan informasi yang edukatif dan menarik sehingga kita bisa belajar bersama-sama ya. Stay tune. Opsi yang pertama yaitu naik Uber ya, atau taksi-taksi biasa yang lagi keliling. Nah, ini enaknya kalau kamu bawa koper banyak gitu ya, bawa satu koper aja udah repot banget gitu ya naik public transport. Jadi kamu bisa tinggal, ya udah ada yang jemput dan kamu bisa diantar ke tempat yang kamu tuju. Nah, kalau misalnya kamu nggak ada internet, kamu bisa keluar aja ya dari bandara. Di situ ada taksi yang biasanya keliling gitu ya. Jadi yang kamu mesti sediakan adalah pembayarannya secara debit, dan kemudian kalau kamu si debit cardnya nggak bisa terbayar ya kamu mesti punya cash gitu ya. Nah, jadi si taksi ini biasanya ya kamu mesti agak beresiko sih, karena kadang-kadang dapet yang baik, kadang juga yang ngisengin gitu ya. Jadi kamu mesti cek tracknya. Oh, saya mau ke suburb X gitu ya, saya tahu ini bakalan mapnya ada di sini, ngikutin Google Map gitu ya. Nah, kemudian enaknya kalau kamu tinggal di daerah Uncliffe atau misalkan daerah-daerah yang kayak deket banget gitu ya sama airport gitu ya, Banksia, Uncliffe, Rockdale gitu ya, naik taksi itu nggak seberapa mahal. Begitu juga naik Uber. Kalau naik Uber itu kamu mesti ada situasi internet gitu. Jadi ketika kamu punya internet, kamu udah register di Uber dan kemudian kamu bisa order gitu ya. Nah, tapi nggak enaknya kalau Uber ini ya yang pertama kamu mesti punya internet. Jadi kalau kamu belum punya Uber, kamu mesti tetap mesti register dulu gitu ya. Itu memakan waktu ya kurang lebih. Dan kadang-kadang juga si Uber itu kita nggak tahu ada di mana gitu ya. Kita mesti cari dia tuh mendatangi terminal yang tepat atau enggak gitu ya. Jadi kayak gitu, tapi enggak terlalu big deal sih. Jadi bisa naik itu, dan enaknya kamu bisa apa namanya ya udah gitu, koper kamu bisa oke, kamu bisa tinggal duduk gitu ya, dan bisa diantar ke tempat yang sesuai. Dan kalau Uber itu oke-nya lagi kamu bisa ke tempat yang tepat gitu. Misalnya kamu di suburb apa gitu ya, rumahnya di alamat apa, dia bisa anterin sesuai dengan location. Gitulah taksi online pada umumnya. Kalau misalnya naik Uber itu bisa mengejar kenyamanan ya, dan juga efisien gitu ya, cepat, apalagi kalau kamu bawa koper gitu ya. Kemudian opsi yang kedua, kalau kamu mau hemat dan kamu nggak terkejar-kejar sama waktu, dan kamu juga oke gitu ya dengan kamu punya stamina yang oke, karena nggak gitu capek juga gitu misalnya, kamu bisa kombinasi ya, yaitu bus dan train. Nah, bus ini itu ya itu ada di depan airport gitu ya, jadi kamu bisa tinggal cari aja bus yang ada di situ. Kemudian kamu naik bus dan turunnya di Mascot bus stop. Setelah itu, setelah ada di Mascot, kamu bisa jalan dikit ke train station, kemudian kamu nyambung lagi naik train ke suburb atau tempat-tempat yang kamu tuju. Nah, kamu membutuhkan ini ya, Opal Card, untuk bisa tap ke bus dan juga train. Nah, tapi kalau seandainya kamu belum punya, atau misalkan nggak nemu gimana caranya gitu ya, kamu bisa pakai debit card gitu ya. Tinggal tap aja ke bus, atau misalkan train apa namanya di train itu kamu bisa tap aja, dan ya udah gitu bisa kalau misalnya kamu buka aksesnya si debit dan Mastercard itu, jadi tinggal tap aja dan oke banget sih. Nah, opsi yang kedua tadi itu berlaku kalau kamu cuma bawa backpack gitu ya, nggak bawa banyak barang. Karena kalau kamu bawa banyak barang, itu kamu akan kerepotan sekali ya. Kamu harus ke bus stop, terus nanti naik bus angkat koper, ya kan? Terus kemudian nanti udah turun di Mascot, turunin lagi kopernya. Udah gitu kamu jalan dulu ke train station, dan kamu naik turun ke tangga-tangga, atau misalkan kalau ada lift juga sih sebenarnya, tapi kan repot juga ya ngangkat lagi ke trennya gitu kan, nanti keluar dari tren dan lain sebagainya, jadi repot banget. Kalau kamu bawa backpack gitu ya, itu lebih
efisien dan lebih gampang sih. Jadi itu opsi yang kedua itu cocoknya buat yang tanpa banyak bawaan gitu. Opsi yang ketiga, kalau kamu mau tetap naik public transport, kamu bisa naik trains ya. Jadi kenapa tadi saya kasih alasan yang kedua untuk mengkombinasikan bus sama train, itu karena lebih murah harganya. Karena kalau misalkan naik bus atau train atau pada umumnya gitu ya di antar kota itu cuma $4 atau $3, $2 gitu ya, tergantung seberapa jauh. Nah, biasanya yang paling mahal itu yang $4. Sementara kalau misalkan kamu dari atau ke bandara, itu harganya bisa 4 kali lipatnya, yaitu $17 gitu ya, bahkan lebih dari $16 ya. Jadi lumayan gitu kan harganya. Nah, tapi kalau kamu mau repot ya itu naik bus terus naik tren kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya naik tren itu kan cuman ya udah kamu jalan ke train station, misalnya kamu cuma bawa satu koper nih ya. Masih ideal kalau naik tren. Nah, terus kamu naik tren itu langsung ke tempat-tempat yang kamu tuju. Misalnya kamu mau ke Stratfield atau misalkan ke daerah-daerah yang kayak city, langsung kamu bisa ke Town Hall atau Central, itu langsung ada tuh tren itu gitu. Jadi, tapi bayarnya $17 sekali tap gitu. Sebagai summary, untuk kalau kamu mengejar kenyamanan karena kamu mungkin kelelahan ya, udah perjalanan jauh terus harus deal dengan public transport yang ada di lokal gitu ya, udahlah naik Uber aja gitu. Nah, itu cocok naik Uber atau naik taksi. Jadi ya memang udah tinggal taruh koper terus bisa langsung nyampe di depan rumah gitu ya, atau alamat yang dituju gitu ya. Jadi kalau kamu mau ngejar kenyamanan, lebih cepat, nggak buang-buang waktu dan tenaga, udah naik Uber atau naik taksi. Kemudian kalau untuk naik Uber kamu perlu yang namanya internet, dan kalau taksi kamu perlu yang namanya ya udah cash gitu ya, karena kadang-kadang mungkin debit cardnya nggak bisa tap atau misalkan gimana gitu ya. Jadi itu kemudian summary yang kedua yaitu kalau kamu mau murah, mungkin cuman seharga $4 gitu ya dari bandara ke tempat rumah yang dituju, itu bisa kombinasi, yaitu naik bus ke Maskot kemudian naik tren, atau nanti bahkan nyambung lagi gitu ya, sesuai dari petunjuk yang dari Google Map gitu ya ke tempat yang kamu tuju. Cuman downside-nya itu lebih repot ya. Kalau kamu bawa koper dan banyak gitu ya bawaannya, itu nggak convenient. Dan kemudian downside lainnya, kamu kelamaan di jalan, belum kalau kamu nyasar gitu ya. Kadang-kadang Google Map juga nggak bisa akurat gitu, dan kadang-kadang kita nggak bisa mengerti, ini namanya juga tempat baru ya. Misalnya kalau kamu pertama kali ke Sydney gitu ya, kamu nggak familiar gimana baca map yang ada di kota Sydney gitu ya, kok ini beda gitu. Jadi beresikonya gitu sih, dan kelamaan di jalan gitu. Nah, kemudian kalau kamu tetap mau menggunakan public transport dan bayarnya lumayan affordable tapi agak lebih mahal nih gitu ya, yaitu $17, ya udah naik train, dan kemudian kamu lanjut lagi bisa naik bus atau misalkan naik train lagi gitu ya ke tempat yang kamu tuju. Nah, ini lebih cocok kalau kamu bawa koper, bisa oke gitu ya, bisa lebih cepat dan lebih efisien, tapi ya itu lebih mahal sedikit, dan mungkin juga bahkan ya nggak gitu beda jauh gitu harganya kalau naik Uber sama train. Jadi tergantung kamu tinggalnya di mana. Kalau deket-deket airport ya kayak itu tadi, Banksia, Rockdale, Arncliffe gitu-gitu, ya udah naik Uber aja gitu sih. Segitu aja video dari saya, semoga bisa memudahkan kamu ya untuk jadi pencerahan gitu. Oh, kalau misalkan dari bandara saya bakalan ambil opsi yang ini. Thank you buat kamu yang udah nonton. Kamu bisa support saya di patreon.com/nuralami atau follow di Instagram di @nura.plami. Bye-bye!